KBB atau keluarga berencana adalah program yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, yang dimana untuk mensejahterakan dan menyehatkan keluarga. Ya, terdapat 5 alat kontrasepsi di dalam KB ini yang dimana akan digunakan sesuai dengan kebutuhan klien. Manfaat dari konseling KB sendiri adalah membantu klien untuk menemukan alat kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan klien. Apa yang Tong sudah di sini berarti Tong sudah fix akan melakukan itu yang tadi malam bicara steril. Tapi kita kan belum punya anak. Ya bagaimana in this ekonomi sekarang masalah semua sulit. Jadi bilang terbaiknya kita dari bapak kita mau ke dokter lagi atau? Dia makanya sekarang tuh di sini untuk konsultasi sama dokter dia bagaimana bagusnya. Maksudnya Tong dua gaji UMR baru mau punya anak kayak sekarang ini susah juga toh. Nomor 4, ayo dipanggil. Oke, permisi. Mari silakan ya, makan dulu ya. Terima kasih. Oke, selamat datang di klinik Bapak Enak. Ya. Terima kasih Bapak, kamu sudah datang. Sebelumnya Bapak, kamu sudah tahu kan? Tadi itu apa? Alat untuk apa namanya menjarakkan kehamilan. Iya. Bapak sudah paham. Sebatas itu kita Baik, tadi Bapak sudah bilang bahwa KB itu untuk mengatur jumlah atau jarak kelahiran anak. Itu sudah betul, tapi saya cuma tambahkan saja, itu KB itu merupakan program dari pemerintah untuk membantu pasangan suami istri untuk mengatur jumlah anak, jarak anak, demi keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Kalau boleh tahu, ini Bapak dan Mama nih pilih metode KB yang apa ya? apa? Yang steril. Yang steril. Ibu yakin? Ya itu keputusan saya dan suami saya. Kita sebagai tenaga kesehatan saya menghargai itu ya, karena jarang sekali loh untuk orang memilih steril ini. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak memang sudah punya anak? Belum. Berarti nanti tidak bisa punya keturunan lagi. Bapak memang yakin? Ini sifatnya permanen kak? Ini sifatnya permanen Bapak. Jadi kalau boleh tahu siapa yang nanti, kalau mungkin Bapak ini vasektomi kah atau Mama yang tubektomi? Ya kita cuma tahu bahwasannya apa namanya kan saya bilang dia juga ya berarti sebagai yang adil ya saya juga. Baik, berarti kesetaraan gender Bapak di rumah sangat implementasinya nyata sekali ya. Biasa sekali. Baik Bapak, di sini saya coba jelaskan saja vasektomi itu apa. Jadi vasektomi itu merupakan prosedur pada pria dengan cara memutus atau mengikat saluran sperma sehingga sperma tidak bisa keluar saat ejakulasi. Itu untuk laki-laki. Itu untuk laki-laki. Jadi meskipun Bapak dan Mama minta maaf berhubungan, itu sperma bisa keluar tapi tidak bisa hamil. Sedangkan untuk tubektomi itu prosedur pada perempuan dengan cara mengikat atau memotong saluran tubuh falopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Jadi ini juga sama, meskipun berhubungan juga tidak bisa hamil gitu. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan kepada Mama di sini tubektomi. Jadi tubektomi itu merupakan prosedur pada wanita dengan cara mengikat atau memotong saluran tuber falopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Jadi Mama di sini tidak bisa hamil lagi meskipun sudah berhubungan. Jadi memang kalau mau ambil tubektomi ini, Bapak dan Mama harus pikir 2 kali lagi, karena ini tidak bisa menghasilkan keturunan. Jadi sifatnya permanen ini Bapak. Iya betul Bapak. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu dia harus ikat dan memotong. Mama definisi saluran tubuh falopi sehingga selalu dengan tidak bisa bertemu. Atau yang berarti punya itu. Iya. Sebenarnya ini berdua tuh memang awalnya sih tidak mau punya anak, tapi ya maksudnya kita pikir salah juga kalau kayak begitu. Maksudnya dia juga pengen punya anak sebenarnya, tapi saya bilang jangan kayak di ekonomi
apa namanya semua serba mahal. Kami cuma takut dengan itu. Kalau misalnya kita menunda tuh karena tadi kan itu sifatnya permanen. Kalau kita menunda mungkin ada saran kontrasepsi yang lain atau mungkin jangka lebih panjang kan? Kalau mungkin yang saya bisa saran itu yang implan sama IUD. Kalau implan ini dia punya jangka waktunya tuh 3 sampai 5 tahun. Terus praktis tidak perlu diingat setiap hari. Terus kalau ketika sudah kembali dilepas, malah bisa subur untuk bisa mempunyai sel telur lagi untuk bisa punya anak lagi. Sedangkan kalau untuk IUD itu dia punya masa pakainya tuh 5 sampai 10 tahun. Terus demikian juga sama, dia punya kesuburan itu bisa kembali setelah dilepas. Cuman itu kembali lagi ke dokter yang mana mau pakai metode yang mana. Berarti nanti kita kembali lagi kau dan baru maksudnya kita konsultasi lagi biar nanti kita di rumah bicara dulu bagaimana nanti baru kita ke dokter kita apa sudah tentukan pilihan. Boleh. Tadi dokter sudah kasih tahu apa saja yang perlu kita tahu. Siap dokter. Oke, Kami tunggu lagi. siap. Terima kasih dokter. Antrian 25, silakan masuk. Isi ibu kalau boleh tahu ibu punya keadaan ini sekarang bagaimana? Anak yang timpal, astaga. Jadi ini ibu harus pakai kontrasepsi juga dari sekarang ini. Ini sudah lewat rekomendasi dari pemerintah sama BKKB. Ini saya langsung kasih rekomendasi saja. Kalau bisa nanti setelah melanjutkan nanti langsung ibu bisa pakai implan. Implan ini dia itu ini 5 tahun. Jadi ibu ada jeda dulu dengan untuk kalau punya anak lagi kak, kalau mau stop nanti bisa seperti pasangan yang sebelumnya yang tadi saya kasih rekomendasi juga itu sterilisasi di ibu tuh. Oke. Saja.